Pasukan Baret Ungu Marinir TNI AL bersenjata lengkap dikerahkan dalam latihan bersama Garuda Shield 2022. Dilansir Surya Militer dari Instagram @kormada1, Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, selaku penyelenggara latihan pemimpin pelaksanaan apel gelar kesiapan pasukan Letgabna Super Garuda Shield 2022 di Dermagaji City, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa 26 Juli 2022. Tujuan latihan ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan personel dan material sebelum manuver lapangan pada Letgabna Super Garuda Shield 2022 dilaksanakan, dan berharap latihan ini berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Pangku Armada 1 dalam amanatnya menyampaikan manuver lapangan pada Letgabna Super Garuda Shield 2022 ini akan dilaksanakan selama 20 hari, dimulai dari Linda, dari Pangkalan sampai dengan manuver di daerah latihan yaitu perairan Bintan dan perairan Dabu Singkep. Materi yang akan dilatihkan adalah sebagai berikut. Pertama, kerjasama taktis antara unsur-unsur permukaan dan udara pada saat pelaksanaan kooperatif deployment garing PASEX dan antara unsur marinir dengan US MAU. Kedua, kerjasama taktis antara unsur-unsur dalam melaksanakan maritim operation, khususnya pada kegiatan latihan maritim interdictions operation yang disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Ketiga, latihan komunikasi COMEX, latihan manuver taktis MANEX, FOTOX, latihan pencarian dan pertolongan kepada orang jatuh di laut, SAREX dan MOBEX, MIOX, VBSS, GUNEX, NGS, dan Amphibians. Menurut laporan, pada latihan ini akan diikuti oleh pelaku latihan yaitu TNI AL terdiri atas KRI Bung Tomo 357, KRI Fran Kai Sebo 368, KRI John Lee 358, KRI Makassar 590, 1 heli AKS Pandar HS 1311, 5 LVT 7 Kormar dan 1 Kampi Infanteri Mekanis serta 2 tim Taifib. TNI AU terdiri dari 4 personel JTAC, Kopasgat, 2 F-16 Laut Roesmin Nurjanin Pekanbaru, 1 Boeing 737 Maritim Patrol Lanut Hasanuddin Makassar. Terjugan tank BMP-3F. Diberitakan sebelumnya, tank BMP-3F milik Marinir TNI AL akan dilakukan dalam latihan bersama terbesar, yakni Garuda Shield 2022. Tank amfibi andalan pasukan Baret Ungu itu kini tengah dipersiapkan. Dilansir Surya Militer dari Facebook Marinir, TNI Angkatan Laut Batalion Tank Amfibi 1 Marinir melaksanakan uji arung kendaraan tempur 3 unit BMP-3F bertempat di kolam uji arung kavaleri Kesatriaan Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 19 Juli. Kegiatan dimulai dengan penyiapan rampur terlebih dahulu oleh material kru masing-masing. Di antaranya adalah pengecekan sistem kemudi darat laut, transmisi, kelistrikan, pengapian, kekencangan rantai water jet propeller ke depan, dan pengecekan berbagai macam jenis pompa kuras pada setiap rampur. Mengingat hal itu merupakan SOP yang dilakukan sebelum pengoperasian kendaraan tempur sehingga keamanan tempur beserta kru dapat terjaga. Kegiatan ini sejalan dengan perintah harian Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono (STMM) tentang pembangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer. Komandan Yom Tanfi 1 Mart Letkol Mart Willy Brodos, MTR Opsla, berpesan kepada prajuritnya untuk tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Melansir dari antara BMP-3F buatan Kurgan Masavod, Rusia, masuk dalam kelas Amphibious Infantry Fighting Vehicles, yang merupakan pengembangannya dimulai sejak 1987 setelah kedua kakaknya BMP-1 dan BMP-2 dianggap kurang mumpuni lagi. Dari situlah objek 688M diluncurkan Rusia sesuai judulnya BMP-3F dengan bobot 18,5 ton dan dimensi 7,14 meter panjang, 3,2 meter lebar dan 2,4 meter tinggi, dan awak tinggi orang termasuk seorang komandan, mampu membawa 7 personel bersenjata lengkap plus 2 kursi tambahan. Jadi BMP-3F ibarat kapal perang yang memproyeksikan kekuatan militer dari lingkungan laut ke lingkungan darat, lengkap dengan kondisi di atas optimal untuk menggempur kekuatan lawan di darat. Mesin dengan rasio 27 tenaga kuda garing ton bobot mampu mendorong BMP-3F menuju kecepatan 72 km per jam. Jalan pedesaan garing aspal biasa, 45 km per jam luar jalan, dan 10 km per jam perairan hingga gelombang skala BFOV 2. Berbagai silabus mesin perang dunia memasukkan BMP-3F dalam kelas
kendaraan perang infanteri berat ditandai sistem perlindungan persenjataan aktif walau bodi dan kubah meriamnya dari aluminium diperkeras agar tahan karat. Tidak akan ada pengaruh besar jika dia disembur tembakan kaliber 30 mm dari jarak dekat, seumpama dari senapan mesin berat 2A42. Perlindungan pasif juga menyentuh sistem perlindungan sirkulasi udara dan serangan biologis atau nuklir jika itu terjadi. Caranya dengan menerapkan sistem sensor dan penangkal agen kimia garing biologis nuklir dan filter ultraviolet dan pemadam kebakaran serta peredam benturan. Harap dipahami, BMP-3 dirancang saat perang dingin masih terjadi. Tangki bahan bakarnya juga ditempatkan di atas lapisan baja lantainya, didukung sistem suspensi independen aktif dari roda-roda rantainya. Untuk menambah perlindungan, kit penangkal serangan amunisi berat ERA juga diterapkan, walau ini pilihan bagi pembeli atau pengguna. Pengajak sinyal komunikasi lawan berbasis elektronika optikal, serta yang bisa diakses komandan tank untuk berkomunikasi dengan sistem peluncuran peluru kendali anti-tank Cyclops. Akhirnya kemampuan rendangnya hingga 7 jam non-stop dan menundukkan rawa payah yang tidak bisa diinjak manusia. Tidak akan bermakna bahwa jika musuh tidak bisa dibinasakan. Untuk itulah, meriam 100 mm berkecepatan rendah 2A70 bicara meluncurkan proyektil 9M117A3 GMS yang bisa disimpan dalam rak-raknya sebanyak 40 unit.